Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kedengaran enggak suara? Pak, kedengaran kayak orang ngomong lah. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu. Mudah-mudahan niatan kita semuanya menuntut ilmu, dianugerahi, diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang berguna untuk diri kita, untuk keluarga, dan dimanapun kita tinggal. Banyak yang orang ilmunya banyak malah menyengsarakan. Ini yang ini yang kalau ini apa ya? Ini ya kemarin kan salah ya? Monitornya di belakang. Kemarin enggak? Maksudnya ketika kita mau memulai itu kita jadi apa nih tugasnya nih? Kita dan juga mahasiswa yang datang atau yang itu. Ini motornya gimana? Sesuai dengan silabus dan kayak pertama-tama Kemarin mesti. banget perubahan ajaran adalah yang itu makanan juga ada Sekarang ya ketanggalan hari apa selesai kemarin diulang lagi nggak? pulang aja Kurang hari ini aja. Wah, enggak. Kemarin tulis aja sekali ya sini. sekarang Jadi kalau yang pemain ini nanti kalau ada ini info aja ya. Kasih mas. Yuk masuk yuk. Kemarin udah bagi tugas kan? Sudah siap kan? Halo? Sudah siap? Kalau belum siap, saya suruh pulang nih. Suruh nyiapin dari rumah. Kemarin siapa yang di sini tuh? Hah? Oh, udah siap mas? Oke, kasih tepuk tangan. Semester dulu ya? Tadi belum dengar semua. Seorang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap jaga jarak ya. Tapi dengan Allah jangan jaga jarak. Justru dengan Allah itu lebih dekatkan lagi. Karena yang ngasih hidup, yang ngasih rezeki, yang ngasih apapun
Semuanya hanya Allah. Setuju ya? Setuju ya? Kita bisa aja jaga Kita jarak. bisa aja jaga jarak. Tapi kalau Allah berkehendak Tapi kalau Allah berkehendak lain gimana? Makanya jaga jarak untuk untuk antisipasi karena itu anjuran. Tetapi perintah Allah jangan jaga jarak. Allah lebih kita deketin, lebih kita ingat lagi. Banyak di luar sana orang yang mau kuliah repot Pak. Bahkan beberapa kampus sudah close. Juga mungkin banyak dari kita atau teman atau saudara tetangga gitu yang kepingin kuliah, kepingin ngelanjutin pendidikan. Tapi ditakdirkan Allah tidak sempat, tidak bisa dan tidak berpuasa. Apakah mereka punya biaya untuk kuliah? Banyak. Apakah mereka belum bekerja? Ada yang bekerja. Bahkan saya pernah dibantah gitu. Buat apa kuliah? Atau kuliah atau belajar atau sekolah itu tujuannya apa? Tujuannya. Nah, kalau udah kerja ngapain kuliah katanya? Nah, ini termasuk teman-teman sini orang-orang yang mental baja tentunya ya. Bagaimanapun mungkin kerja nanti tujuannya. Mudah-mudahan semuanya nanti ditakdirkan Allah mendapatkan posisi yang baik-baik. Tetapi belajar tidak ada atau tidak ada batasan. Bahkan belajar atau menuntut ilmu itu sendiri dimulai dari ayunan, betul? Tapi bukan dari ayunan sebenarnya. Belajar itu dimulai ketika ibu kita, mama kita itu sedang mengandung. Itu sudah dimulai. Makanya sering dibacain doa-doa, diomongin yang baik-baik. Nah, ketika orang tua misalnya, orang tua nih, kita di kandungan dulu, sering berantem, itu terekam. Ada imbasnya nanti. Tetapi kita semuanya itu ini duduk di sini sudah ditakdirkan. Percaya tidak? Sudah ditakdirkan. Gimana pun nggak bisa nolak. Ketika kita dapat takdir begini nih, mampu nggak kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada kita. Mensyukuri itu apa? Apakah dengan bacaan alhamdulillah saja? Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan pada kita itu bukan hanya itu. Mensyukuri umur, mensyukuri kesehatan. Mensyukuri waktu ketika kita belajar seperti itu. Gunakan sebaik-baik. Karena teman-teman semuanya perlu diketahui di sini insya Allah jaminan untuk masa depan insya Allah ada. Kadang orang setelah kuliah mau kerja apa? Ya kan? Lah ini kuliah mau ngapain nanti? Mau kerja, mau berbakti, mau jadi apa? Kan ada tujuan. Buat apa sih kuliah? Buat apa belajar? Jauh-jauh dari Cengkareng. Cengkareng yang kemarin ada nggak? Jauh ya. Mudah-mudahan sehat ya Mas. Luar biasa Cengkareng Pak. Itu jelot kalau jalan kaki. Kapan nyampe sini? Tapi dengan perjuangannya nyampe sini. Ada yang dari Tambun. Baik, kemarin kita sudah kontrak nih. Kontrak belajar sama kemarin yang sudah datang duluan ya. Kemarin saya minta untuk makna dan tujuan agama.
Dan juga hari ini saya minta sederhana aja, nggak usah takut, nggak usah baper-baperan, ya biasa aja gitu, kayak kita ngobrol aja. Nanti siapkan slide-nya di sini dan kita diskusikan. Sejauh manakah benar nggak dikerjain? Kalau nggak dikerjain, ngapain datang? Tunggu aja di rumah atau menunggu info dari teman. Tadi di kampus ngomongin apa? Udah. Tapi dengan ikhtiar, dengan usaha kita nyampe sini, ini udah luar biasa. Sudah disiapin, ini PowerPoint-nya, dan juga mestinya dibagikan hasilnya. Sudah siap Mas ya? Sudah siap Mas ya? Santai aja bawaannya. Santai aja. Karena kita semuanya ini nanti kan jadi pemimpin ini. Mau nggak mau harus siap. Bawaannya santai. Tapi insya Allah setuju ya. Yuk monggo. Silakan. Jadi setiap pertemuan ada minimal 3 orang ya yang 4-5 orang yang siap ya. 4-5 orang kemarin sudah kita ini. Satu kelompok 4 orang atau kemarin sudah kita bahas semester 1 ini. Semester 1 berapa kemarin itu? 4-5 orang ya. Yuk silakan. Ya. Di kopi banyak? Enggak. Besok di kopi ya? Di print ya? Di print bagiin. Kalau bisa di grup aja gimana? Kalau bisa di grup gimana ya lewat file? Boleh juga, tapi kalau di kopi atau di print itu banyak kita kan langsung bisa eksekusi gitu. Ya kan? Misalnya ditandai ini ya. Untuk next ya. Di print bagiin masing-masing. Yang absen ya. Ini yang semester 2. Ini semester 1-nya yang mau absen. Yang semester 1 yang belum
Ada ya. Manusia itu kan tempatnya salah. Tempatnya salah. Bukan berarti salah terus. Bukan berarti salah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu hormati Bapak dosen kita Muhammad Badruddin Syah. Jadi saya dan saya ini teman-teman sekalian. Kami berdua dari kelompok 1 ingin sedikit presentasikan juga belajar di mata kuliah agama yakni dengan tema makna dan tujuan agama. Kami dari kelompok 1. Nama saya sendiri Muhammad Fadil. Teman itu saling saya dan saya dimasukkan. Terus selanjutnya kami akan menjelaskan makna dan tujuan agama. Apa itu agama? Jadi secara umum tidak Islam, bukan agama Kristen, bukan agama Buddha. Ini secara umum. Kita sharing di sini. Apa itu agama? Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Secara umum berarti suatu tradisi. Di mana artinya tidak dan agama artinya kacau. Sehingga kalau dilihat dari akar katanya, agama itu berarti peraturan yang dapat menghindarkan kita dari kekacauan, yang mengarahkan kita dari kedamaian, mengubah kita juga jadi lebih baik. Selanjutnya agama adalah suatu ajaran. Boleh duduk sambil duduk. Ya, pada ke sana. Ya, mana ke sana. Selanjutnya, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tata kaidah dalam manusia dengan manusia serta lingkungannya. Jadi agama itu mengatur kita di mana keimanan, kepercayaan kita dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata cara kaidah agama manusia dengan manusia lain. Juga dengan lingkungan kita. Selanjutnya tujuan agama secara umum ya, tujuannya banyak. Tujuan agama pertama itu sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan baik secara individu maupun kelompok. Jadi agama itu bisa menjadi tujuan agama itu bisa menjadi selanjutnya sebagai sumber aturan manusia dan hubungannya sesama manusia. Jadi gimana tata cara berhubungan dengan
itu beda dengan kita menunjukkan sesama manusia. Sebagai pedoman bagi manusia dalam bersamaan dan sama-sama kita hidup tidak bisa hidup sendiri-sendiri, harus sosialisasi. Selanjutnya sebagai pedoman manusia terhadap sesuatu yang luar biasa di luar diri kita. Kadang kalau di agama Islam kan ada neraka, terus surga. Kita belum tahu pasti kayak apa surga, kayak apa neraka. Jadi di luar diri. Selanjutnya itu sebuah cara mengistilahkan alam dan segala isinya. Paham ya? Paham nggak ini? Belum. Kalau belum, nanya dong, mana yang belum? Oh nanti. Oke, lanjut. Santai aja santai. Sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Jadi agama juga sebagai identitas kita. Tapi bukan hanya identitas doang. Islam. Lanjut. Selanjutnya yaitu seragama. Jangan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya seragama. Unsur seragama itu terdiri dari 3 unsur sama manusia. Manusia merupakan makhluk berpikir dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan diri. Di unsur manusia ini manusia benar-benar membutuhkan agama sebagai pelarinya seperti yang dijelaskan. Terus unsur keduanya hamba ini adalah kebutuhan manusia akan kehidupannya di hadapan sang pencipta. Dalam hal ini hambaan manusia akan mendapatkan banyak arti simbol-simbol agama, serta pengalaman keagamaan manusia itu sendiri. Itu seperti sifat manusianya yang unsur agama yang pertama. Terus unsur yang ketiga ini adalah Tuhannya. Secara umum Tuhan sebagai roh dan atas dari suatu kepercayaan dalam agama itu. Tuhan adalah pencipta sekaligus yang mengatur semua kehidupan di alam semesta. Jadi itu aja unsurnya. Yang selanjutnya, nah ada jenis-jenis agamanya. Ini bahasnya universal ya, nggak terlalu mengkerucut. Yang pertama ada agama dunia, di mana istilah ini mengacu pada agama yang internasional dan transkultural. Jadi agama dunia ini yang banyak banget penganutnya gitu, seperti Islam atau Kristen. Terus agama pribumi. Agama pribumi adalah yang mengacu pada hal-hal yang bersifat misalnya berdasarkan budaya ataupun berdasarkan agama tertentu. Agama pribumi ini seperti agama-agama pada pedalaman Indonesia itu, yang agamanya bukan yang bahkan yang nggak kita kenal. Terus yang ketiga terakhir agama baru. Di mana bentuk agama baru ini yang satunya baru dikembangkan oleh para ahli. Jadi gerakan agama baru ini adalah suatu pemikiran para ahli agama pengen membuat gerakan agama baru. Ya, di sini aja penjelasan kami. Ada yang mau ditanyakan? Kasih plus dulu. Tangan aja, Jangan banyak-banyak ya. 3 aja. Ya ada nih. Satu pertanyaan untuk cowok-cowok, 2 pertanyaan untuk cewek. Kenapa buat cewek 2?
Ayo, bebas. Yang mau tanya, yang belum paham, nanti saya tunjuk kalau saya yang agamanya agak kurang, saya ada nih ya, ada sabar. Oh iya. Saya yang kali mau menanyakan Terangkan namanya dulu. nama saya yang kali saya dari tingkat 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi agama itu kan sebagai pedoman atau manusia. Jadi apakah agama itu sudah ada sejak dulunya? Itu aja sih. Ada lagi selanjutnya? Ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Sopan, saya yang bertanya. Jadi kan ada di sini neraka dan surga. Gimana sih orang yang gak punya agama itu nanti masuknya kemana sih? Yang nggak punya agama Yang nggak nanti punya agama nanti bebas. Dari tingkat 1 nggak ada. Itu ada kak. Kan tadi Benar namanya dulu. saya juga ada Putra. Saya dari tingkat 1. Siapa namanya? Siapa namanya? Saya Putra. Tadi katanya agama itu menjadi sebelah kacau sama apa? Tidak kacau ya? Tidak kacau. Itu kalau orang-orang yang perbedaannya itu maksudnya gimana itu? Orang yang beragama dengan yang tidak beragama. Apakah dengan mungkin pemikirannya yang kacau atau arahnya atau gimana itu? Jadi intinya kenapa ada orang yang tidak beragama dan orang Tapi mereka tidak kacau. Jadi letak kacauannya itu di mana? Terima kasih. Mungkin Sudah cukup ya? Tiga pertanyaan. pertanyaan. mau lebih nggak apa-apa Pak. Mungkin dari sini. Mungkin dari sini mungkin. Dari sini aja. Dari sini. Gambarnya nggak ada. Ya kan nomor WA. Ya kan nomor WA dulu. Mungkin ya dari Mungkin ya dari belakang Ada yang nanya mungkin ya. ada yang nanya mungkin ya. Mungkin sementara tiga dulu Nanti mungkin ada perkembangan. nanti ada perkembangan. Silakan Silakan di dijawab. Oke, Jawab. sederhana tuh ya. sederhana aja ya. Bentar ya, beri waktu. Ya monggo. Ya monggo. Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama tadi. Pertanyaannya Kemudian dijawab. kemudian dijawab. Jawabannya sakit juga ya. nggak perlu sakit juga ya. benar, enggak? Harus benar kan enggak? Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Idam Alif tingkat 2. Idam bertanya, apakah
kapan agama pertama kali muncul. Di sini di website saya baca sejarah agama. Periode sejarah agama dimulai dengan penemuan penulisan pada sekitar 5.200 tahun yang lalu. Terus agama tersebut adalah agama dari zaman prasejarah yang melibatkan kajian keyakinan agama yang ada sebelum kemajuan. Ya pokoknya pertama kali agama diketahui Indonesia 5.200 tahun yang lalu. Itu agama muncul pertama kali. Terjelaskan tuh. Yang kedua ada Robert. Jadi kan Robert tadi tanya orang yang punya agama masuknya neraka atau masuk ke mana? Maksudnya itu mana? Nah, dijelaskan oleh jadi gimana ya? Bingung ya? Sebenarnya orang yang beragama kita aja yang beragama belum tentu di salah satunya kan kita belum tentu di surga, belum tentu di neraka. Jadi kalau menurut saya, kalau yang orang yang tidak beragama itu mungkin di neraka ya. Saya tidak ada lagi, tidak ada rasa kemanusiaan juga. Terus dia pengetahuannya juga kadang-kadang tidak ada. Buntu lah pikirannya. Mau ngapain aja terserah. Nggak ada aturan-aturan. Ya mungkin itu. Kalau saya tambahkan, mungkin yang nggak punya agama itu, kita kan dalam kepercayaan agama kita punya kepercayaan bahwa akhirat itu ada. Semua agama percaya akan akhirat. Jadi untuk yang tidak beragama, mungkin ya kita bisa mikir kalau orang yang nggak punya agama itu ya maksudnya ya pelajaran kita gitu. Kalau nggak ke surga ya berneraka itu sendiri. Bahkan lebih baik kita memikirkan adanya neraka atau surga gitu. Kita nggak mikirin adanya apa adanya neraka atau surga gitu sih. Jadi lebih baik mikirin ada dibanding tiba-tiba kita mikir nggak ada tiba-tiba ada gitu. Udah, sudah. Ini enggak dari jawabannya. Ini yang ketiga apa tadi? Yang ketiga dari haji. Agama tadi. Bedanya yang beragama sama yang tidak. Kasih. Jadi orang yang beragama itu saya sendiri ya. Orang yang beragama itu lebih beraturan lah hidupnya. Maksudnya kita memikirkan kayak kita membunuh orang itu gimana. Terus kalau kita nggak beragama itu kayaknya bebas sama Allah, bunuh aja ya udah. Maksudnya lebih dalam kita itu lebih baik. Tadi juga nanya agama itu kan tidak zamannya itu kacau. Agamanya gimana? Maksudnya kacau dari sini adalah kalau kita nggak punya agama kacau, nggak ada peraturan, nggak ada peraturan. Jadi menurut bahasa Sanskerta, ya manusia harusnya punya agama, punya pedoman hidup juga. Ada lagi? Mungkin ada yang mau nambahin.
seperti ini mungkin. Atau nambah pusing ya? Nambah pusing ya sama. Gila. Kita ini dulu ya. Mungkin ada yang nanya lagi. Dari Bapak atau Mas di sini? Hah? Oke, berdatang. Kita nanya, kenapa berdatang? Ini? Yang Mas dari ini? Cengaran mungkin? Mau nambahin atau mau bertanya? Atau enggak saya tunjuk untuk nambahin. Nah, yuk. Pak Aris ini lagi-lagi saya ingin bertanya, bagaimana cara menimbulkan sikap toleransi antar agama? Cara sikap toleransi antara agama menimbulkan Jawab. Sebenarnya jawabannya itu cukup yang ditanyain tadi toleransi agama ya. Tadi itu cuma laku hidup kemudian jadi jangan kita saling menghargai agama aman yang kamu sembah ya sembah yang ngajak saya. Jadi laku hidup kemudian kalau saya tambahkan paling menimbulkan rasa toleransi beragama. Yang paling penting adalah punya agama. Kalau dari diri kita nggak punya agama susah buat toleransi. Karena harus mengerti agama itu sendiri. Itu sendiri agama. Dia lihat KTP-nya, dia paling gitu doang. Cukup ya. Cukup kalau ada yang lain. Sudah? Ada yang lagi nih? Sudah puas? Jangan merasa puas. Karena hidup itu perlombaan. Hidup itu persaingan. Hidup itu keras. Kita diam, diinjak kita. Kita terlalu kencang, kita bakal dijegal dan cepat. Diem aja, habis kita. Oke? Mungkin terima kasih partisipasinya hari ini ya. Boleh ditutup. Itu saya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fadil. Sama Dimas makasih ya. Semoga bermanfaat untuk dirinya juga kita semuanya. Untuk session berikutnya atau minggu depan saya mohon kayak ini kemudian ada yang di print ya nanti dibagiin. Yang di print itu dibagiin ke teman-teman yang lain. Sehingga ketika ada bertanya, ini pertanyaannya. Kalau begini kan agak ini ya, bingung gitu. Boleh disaran ya. Untuk minggu berikutnya siapa? Ada yang ingat nggak? Idam ya? Siapa besok?
Oh ya. Judulnya apa besok? Judulnya apa besok? Nanti di slide-nya kemudian di printannya. Presentasi ini disusun beberapa orang gitu. Ada namanya. Diserahkan ke salah satu, kemudian dibagikan. Bisa ya minta tolong ya? Bisa ya minta tolong ya? Di print gitu? Di print aja nggak usah pakai ini. Iya. Satu orang satu makalah. Sehingga ketika kita mau bertanya atau kita mau mutolaah atau di rumah nanti buka itu ada gitu catatannya. Terkadang kalau kita bisa di grup atau di WA gitu nggak kebaca. Ini game aja gitu. Game seharian kuat. Enggak kuat berhenti. Baik, terima kasih. Teman-teman semuanya, saya hargai siang ini yang luar biasa. Tetap sehat ya. Juga tadi agama. Kenapa sih kita harus beragama gitu? Yaudah hidup aja. Ini hidup gua. Itu hidup lo. Agama itu aturan. Seperti halnya kita di jalanan. Ada lampu merah gitu kan? Kalau nggak ada lampu merah gimana? Tabrakan kan? Kita di tol nih. Nggak ada rambu-rambu kanan kiri. Nggak ada ini yang jalur ke sana, ini jalur ke sini. Nggak ada gitu. Hancur kan? Agama itu aturan. Kalau orang nggak beragama, berarti nggak punya aturan dong. Wallah. Tetapi agama itu diciptakan supaya manusia itu punya aturan, punya link, punya tata krama. Berarti tata krama pertanyaan gini, saya nggak beragama, tapi saya baik sama teman gitu. Baik sama teman itu bagian dari beragama. Setuju ya? Terus yang masuk tadi pertanyaannya yang masuk surga atau masuk neraka apakah harus beragama? Yes ya Pak. Yang beragama saja ada aturannya ditabrak. Benar jawabannya, belum tentu masuk surga. Bahkan bisa jadi dosa. Tapi yang jelas kita itu sudah dikasih nikmat. Titik ya. Kita itu sudah dikasih nikmat. Tugas kita adalah bersyukur. Kita nggak pernah minta loh ada mata bisa melihat. Kita tidak bisa atau kita tidak pernah meminta punya kaki bisa jalan. Jalannya ke depan terus itu. Coba jalan ke belakang. Kenapa di depan? Nabrak juga. Adin itu aturan. Coba kalau nggak ada agama. Agama itu dari dulu. Iya. Agama itu ketika manusia diciptakan diturunkan ke dunia sudah ada agama. Karena agama itu adalah aturan. Jangan ini. Jangan begini. Kayak kita punya dedek atau punya anak nanti ya. Ada aturannya. Coba anak itu kita biarin. Kira-kira bisa jalan nggak? Dia akan tergeletak di kasur mungkin karena tidak diajarin berjalan, tidak diajarin untuk ngobrol. Dibiarin aja nggak dikasih makan. Mati. Agama. Lah ini kan negara kita kan sudah ada aturannya. Sudah ada Pancasila nih. Berarti kita nggak usah agama juga nggak apa-apa. Sekarang Pancasila itu apa? Pancasila itu bagian dari agama. Setuju ya? Tuhan itu satu. Kul huwallah. Itu agama. Datang ke kampus tepat waktu itu agama itu.
Oke, kerja. Oke, kerja. Kerja ya, dunia Kerja, dunia kerja. Enggak beragama juga enggak apa-apa. Tetapi dia ketika kerja, jam kerja nih, mestinya jam 9 sudah masuk kantor, nongkrong dulu di depan. Gimana? Kemudian dulu waktunya pulang, udah pulang duluan. Itu tidak beragama. Iya kan? Iya kan? Tapi dia baik. Baik dari mana? Baik dari mana? Aturan yang enggak jalankan sama kita. Beragama itu terlalu banyak aturan, Pak. Sehingga kita mau kemana mau ngapain? Ada aturannya. Ya iya harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturan gimana? Agama itu menakut-nakuti. Kalau kita nggak beribadah nanti neraka. Kalau kita nggak beribadah rajin, kalau kita rajin, pahalanya surga. Kita ini tidak terlepas dari fastabiqul khairat itu loh. Berlomba-lomba gitu. Kayak kita 17-an. Mau nggak orang atau anak-anak kita atau adik-adik makan kerupuk adik-adik kita itu lomba makan kerupuk itu nggak ada hadiahnya. Nggak mau kan? Minimal ada hadiah walaupun sekecil apapun. Begitulah manusia itu. Lomba makan kerupuk nih ada nanti hadiahnya ini kasih tahu. Coba nggak dulu makan kerupuk aja. Begitupun kita. Ketika kita rajin ibadah pahalanya ganjarannya dari surga. Ketika kita tidak melakukan apa yang diperintah Tuhan atau nabinya, pahalanya atau balasannya neraka. Takut-nakutin. Takut. Ya kan? Itu tadi kembali lagi agama. Tapi aturan kan aturan mengenal Allah gini loh. 1 ditambah 1 berapa? 2. Kalau saya bantah 1 ditambah 1 2. Saya bantah. Enggak. 1 tambah 1 itu 4. Benar apa salah itu? Salah. Agama itu adalah absolut. Absolut itu kebenaran yang tidak terbantahkan. Ya kan? Enggak bantah gitu. Dia lakukan aja. Emang ada ya Tuhannya. Cara mengenali Tuhan itu gimana? Cara mengenali agama itu bagaimana? Cara mengenali Tuhan adalah Tuhan itu kenali apa ciptaannya. Oh berarti Allah itu wujud dong. Tuhan itu wujud. Iya. Wujudnya Tuhan. Pencipta itu kita wujudnya. Contoh. Tuhan itu kan gaib. Gaib kan? Sepakat kan ya? Gak bisa dilihat kan? Halo? Tuhan itu gaib. Yang tidak bisa dilihat. Itu pengertian agama. Nah, ketika Tuhan itu tidak bisa dilihat, berarti Tuhan itu gak wujud. Abstrak. Padahal kita mengagungkan, kita mendengungkan bahwa Tuhan itu wujud. Meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu wujud, ada penciptanya itu gimana? Meyakini. Mata kita itu terbatas. Kita melihat jauh ke sana cukup pemandangan. Terlalu dekat juga gak bisa. Ini tangan kan ya? Coba tangan ini tempelkan ke mata, kelihatan nggak tangannya? Seperti itu. Oh itu kan bisa bisa dirasakan. Oke. Tuhan itu kebenaran itu. Contoh nih. Kesedihan itu ada nggak? Ada nggak? Ini galau nih. Tapi ada nggak wujudnya? Ada nggak kelihatan sedih itu berwarna ini merah menyala? Nggak ada kan? Tapi merasakannya. Ya kan?
melihat atau mendapatkan sesuatu misalnya, kebahagiaan, seneng gitu. Tembakan saya bisa diterima. Misalnya gitu ya. Seneng kan itu ya? Tapi wujud nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kita memahami Tuhan memahami agama seperti itu. Wujud gitu. Bahwa kesedihan itu ada. Kesedihan itu ada. Tapi tidak bisa dibeda. Oh ini ruangan ini ada udaranya. AC kan ada anginnya ya. Tapi mana anginnya? Itu kita rasakan. Itulah adanya wujud, adanya Tuhan, wujud adanya Allah dalam agama. Loh, sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang justru tadi ada pertanyaan, justru orang yang rajin beragama nggak ada toleransi, ya kan? Saling menghujat bahkan toleransi bukan hanya antar agama. Di agama kita aja Islam itu sering terjadi benturan karena perbedaan faham, perbedaan akidah. Sehingga apa? Oh nggak boleh kayak gini, ini haram. Oh nggak boleh, ini musyrik. Begitupun agama yang lain. Agama yang lain justru lebih parah ini. Kalau misalnya gini, mana ada? Masa Tuhan dilahirkan? Tuhan itu yang menciptakan kita. Masa Tuhan dilahirkan? Itu kan perbedaan. Karena perbedaan itu muncullah agama. Agama inilah. Ya kamu. Begitu ya aku. Oh biar bersatu. Bareng yuk. Rame-rame ke masjid. Biar bersatu. Yuk rame-rame ke gereja hari Minggu. Nggak bisa. Selera kita aja beda. Iya kan? Ketika ke warung misalnya bertiga. Warteg atau ke warung Padang gitu. Kan nggak sama kita pilihan. Ya kan? Yang satu pakai ayam nih. Yang satu pakai telur dadar. Yang satu lagi sudah sama telur. Tapi kenapa minta direbus? Itulah beragama. Yang penting satu, tujuannya kenyang. Iya kan? Tujuannya kita ada ibadah. Tujuan kita adalah beragama, beraturan, bertata krama. Kalau kita nggak beragama, penting saya kuliah, saya tercatat di sini. Akhir semester saya ikut ujian, sudah beres itu. Penting saya bayaran lancar, mau ngapain? Tapi kalau orang beragama, kewajiban saya adalah datang, duduk, kemudian menyampaikan atau bertanya ketika sesuatu yang tidak atau mengganjal di pikiran hati kita, ya saya bertanya. Terus orang yang beragama nanti orang yang tidak beragama kemana dong? Orang yang tidak beragama di agama kita di neraka. Berarti dia tidak mengimani pencipta itu. Kemarin kita bahas itu. Kita hanya dua saja hidup kita di dunia itu hanya dua. Jalani perintahnya dan jauhi larangan. Udah. Beragama kan itu. Jalani perintahku dan jauhi larangan. Kerja, sekolah, kuliah. Tinggal bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Bertanya itu bukan berarti kritis, bukan berarti nggak tahu ya. Mungkin yang bertanya itu
ingin tahu lebih lanjut, mungkin mewakili temannya, bisa aja. Silakan aja bertanya atau saya nanya. Mas siapa nanya? Dingin amat. Hah? So. Enggak ada. Hah? Ragil. Bagian judulnya apa nanti? Lupa nih. Ada di Pak, ada di Besar. Oke. Kita siap ya. Kita ini kan siap mengkritik dan siap dikritik ya. Nanti libatkan yang cewek-ceweknya ya. Libatkan. Karena cewek itu atau perempuan itu yang begini. Setuju ya? Halo? Mas ketawa. Nabi Adam aja ketika di surga kan? Di surga diciptakan gitu sendirian, bengong, kemana, mau jalan-jalan kemana katanya. Kan semuanya ada. Bahkan di surga kononnya ceritanya di surga itu akarnya itu di atas, buahnya itu di bawah. Kalau di dunia akarnya di bawah, di dalam tanah, terus buahnya di atas. Tapi di surga enggak. Ceritanya itu ya. Akarnya yang di atas, jadi buahnya yang di bawah. Nabi Adam ketika diciptakan gelisah. Mau kemana sendirian? Mau jalan-jalan, mau ke taman matahari tutup, kan lockdown bisa. Ya? Mau ke mall masih dibatasi, bisa. Mau ke air terjun, nggak bisa kemana-mana. Kayaknya oleh Tuhan, oleh Allah itu ditanya, kamu kenapa? Kenapa saya jadi kayak orang bingung ya gitu? Kasih teman. Akhirnya Nabi Adam itu berbaring dan dari sebelah dalam Al-Qur'annya itu sebelah dari tulang rusuk sebelah kiri itu diambil dan amru idza arada syai'an setelah tulang rusuk itu jadi seorang wanita Siti Hawa. Kok Hawa ya? Hawa itu nafsu. Berarti perempuan itu nafsu. Pembuat nafsu. Setuju ya? Kalau nggak ada perempuan, nggak ada gairah, Pak. Nggak ada gairah. Coba nih ngobrol berdua bisa di kafe gitu. Ngobrolin apa coba? Enggak, pasti ngobrolin itu. Karena sesuatu itu nggak ada habisnya. Begitupun cewek. Karena itu kan belan ya. Coba nih, cewek duduk berdua. Yang diobrolin cowoknya. Karena itu sudah diciptakan seperti itu. Hawa. Hah? Gibah ya. Kita kan lagi seneng. Lagi seneng nih ngobrolin kebaikannya. Bawaannya indah. Ya kan? Bawaannya indah, seneng. Coba sedikit. Di ini enggak ada nafsunya. Diputusin gitu. Kiamat itu. Iya kan? Putusin dia yang bisa nyari lagi dia gampang. Udah lengket atau tiba-tiba sudah waktunya sudah tunangan, kemudian apa namanya ketika mau hari hanya jodohnya ke orang lain. Ada kan cerita gitu? Teman saya itu pacaran 7 tahun, kenalan sama cewek 3 bulan. Sebulan kenalan, 2 bulan minta gitu, taruh, ketiga bulan langsung nikah. Ini pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa? Jadi itulah yang disebut
takdir, jodoh. Jodohnya mungkin ketika itu pulang berikutnya ke orang yang baik. Harus diimani. Rahasia Allah, rahasia Tuhan, rahasia kehidupan. Ketika Hawa diciptakan, timbul keinginan gairah. Adam itu pengen ini. Akhirnya menginginkan sesuatu yang nggak boleh. Disebutkan itu memang katanya Goholdi, padahal itu sebuah gambaran saja. Jangan mendekat. Itu berbahaya. Kalau kamu makan itu, ya ada akibatnya. Padahal itu sudah ditakdirkan. Adam itu nanti Allah itu cerita, Tuhan itu cerita nanti bakalan ada khalifah di atas muka bumi. Itu dari ada. Takdirnya. Berarti kita semuanya ini, baik muslim maupun non muslim, semuanya makhluk surga. Amin. Iya kan? Makhluk surga loh, Pak. Kita ini semuanya baik kita muslim maupun non muslim, semuanya ahli surga sebenarnya. Karena nenek moyang kita atau Nabi Adam dulu itu dalam surga, dan kita akan kembali ke surga. Kenapa ada neraka? Neraka itu bagi orang-orang yang ini ya. Neraka itu simbol kesedihan. Simbol petaka. Ngelamar kerja kemana-mana nggak sah neraka. Diputus pacarnya, cerai, neraka. Teman-temannya sudah pada kerja, kita masih belajar aja atau kita masih nganggur, neraka. Iya kan? Neraka itu sedih. Surga itu ibarat gitu. Surga itu simbol kebahagiaan. Neraka itu simbol kesedihan. Sedih bawaannya pokoknya neraka. Berarti surga neraka itu nggak harus besok dalam hari kiamat. Enggak. Surga itu atau neraka itu bisa kita rasakan. Neraka itu bisa kita rasakan ketika itu. Kebahagiaan, ketentraman, keindahan, kedamaian, persatuan, toleransi. Itu surga. Di surga itu dengki itu sudah nggak ada. Di surga itu hanya makan dan minum menikmati yang Allah berikan. Sudah tidak ada kotoran. Berarti nggak ada buang air dong. Nggak ada. Percaya nggak ini? Percaya nggak? Di surga itu sudah nggak wajib buang air tuh. Kan makan terus ya. Makan terus minum terus nih. Tapi apa? Nggak buang air. Kok bisa? Ada bisa jawab nggak? Di surga itu, saya ulangi. Di surga itu makan, minum, pokoknya nafsu jelek itu sudah nggak ada, semuanya baik. Makan minum nggak usah apa? Pokoknya nggak merasakan. Terus? Buang air nggak? Enggak. Lah kok bisa? Ada yang bisa jawab? Hah? Kok bisa ya? Mbaknya mungkin bisa? Hah? Mas siapa namanya? Hah? Arya? Mas Arya mungkin bisa jawab? Hah? Gak apa-apa salah. Karena kesalahan adalah kebenaran. Karena di surga itu kan tempatnya rezeki. Kan kalau kotoran itu kan katakan haram atau apa kan? Yang mungkin kalau di surga kan tempatnya bersih. Ada lagi? Terima kasih, bagus. Ada lagi mungkin?
Di surga itu satu tidak ada kotoran. kita ngucap aja Kotor dan nggak bisa mulut kita itu terkunci. udkhulu Udkhulu bisalam. Senyum. senyum semua Mas. Senyum semua Mas. Enggak semua cantik Udah semua. semua cantik semua. Enggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek itu. Semua cantik Semua cantik semuanya, ganteng, Enggak ngantuk, nggak ngantuk, enggak capek juga. nggak capek. Loh, kok bisa? Lah kok bisa? Itulah surga. Itulah surga. Coba kita lagi seneng. Coba kita lagi seneng gitu. Lagi seneng nih. Duit banyak. Duit Ya banyak. Ya kan? Pacarnya setia. Pacarnya setia misalnya. Bentar lagi mau nikah, dapat kerjaan Seneng bulan. nggak? Seneng nggak? Itu semalam. Itu semalam nggak tidur nggak apa-apa. Betul? Betul? Nguroli, nggak seneng. Nguroli, nggak seneng gitu. Karena surga. Karena surga ada lambang. Di surga sesungguhnya. Di surga sesungguhnya adalah Kok bisa ada gitu. Kok bisa ya? Bisa. Satu contoh misalnya. Satu contoh misalnya, ibu yang mengandung. ambil. Ambil gitu. Di dalam kan ada Di janin. dalam kan ada janin ya. Makan enak kan? Makan enak kan? Ketika ibunya makan enak, makan enak nggak? makan kan? Makan kan? 9 bulan 9 bulan dia nggak buang air. 9 bulan 9 bulan dia nggak apa namanya? Nggak buang kotoran. makan kan? Makan kan? Makan nggak itu? Bayi itu janin itu makan, tapi tidak buang air. tidak buang kotoran. Di Di dunia. berarti bisa dong. Berarti bisa dong. Bisa. Karena di perut ibu itu pelaksana surga. Mau apa aja ada. Mau apa aja ada. Kita Perut itu tinggal bergerak aja ibunya ngerti loh. Ya? Ngidam ini. Itu kemauan bayi. Pengen yang susah ada loh. Gak musim mangga. Kalau bayi dalam itu minta, diadain. Betul? Karena dijanin atau dirahim itu melaksanakan kehidupan kita. Tinggal laksana. Pernah nggak dengar bayi itu nangis di sana? Nggak ada kan? Nggak ada pak. Tiba-tiba nangis gitu. Nggak ada. Karena di sana itu ibu apa? Yang ada adalah kebahagiaan, kesenangan, damai. Di luar sana itu terjadi benturan di apa-apa. Biasa. Yang penting ketika ngidam ada. Ngidam itu kemauan. Ngidam pasti ada itu. Kok pasti ada? Pasti disediain oleh Allah itu. Dan khawatir. Ada yang tanya gini. Mas, hidup saya kok susah ya? Kontrakan belum bayar. Karena susunya belum ada. Kayaknya rezeki sudah mapak nih. Rezekinya sudah nggak ada. Tenang. Selama kita hidup, rezeki itu masih ada. Oh itu kan kemarin. Masih muda kan? Sehat, seger. Habis dari Bogor, sorenya meninggal. Katanya kena kopi. Seger pak. Bentar lagi mau nikah dong. Sehat. Ada orang tua belum buat saya. Motornya gede gitu. Gagah. Sehat. Gak menyangka. Kata orang-orang. Kasihan. Masih muda. Iya kasihan tetap. Tapi rezekinya udah habis. Kontraknya udah habis gimana? Tapi ada. Mungkin tetangga atau saudara atau bahkan orang tua kita sudah tua ya. Masih hidup. Orang rezekinya masih ada. Umurnya masih ada. Masih panjang, Pak. Iya kan? Tapi mudah-mudahan di sini ini pada sehat, pada panjang umur. Itulah surga. Rezeki. Umur itu rezeki. Rezeki itu kan duit, Pak. Kalau dapat duit banyak, berarti rezekinya banyak. Enggak. Sehat nih. Banyak loh. Ada nggak teman kita? Ada yang nggak hadir. Ada kan?
berarti rezekinya berkurang. Nggak adil. Bisa hadir, bisa sehat, itu rezeki. Setuju ya? Setuju ya? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Mas? Nah, saya mau tanya, Pak. Di surga itu makhluk yang ada di situ punya nafsu nggak? Soalnya kan udah disediakan kecukupan di situ. Masih ada nafsu kan? Nafsu untuk makan, Nafsu mana nih? nafsu yang lain, melakukan hal-hal yang lain, misalkan melakukan hobinya, olahraga atau apapun. Ya, baik. Mudah-mudahan Kita semuanya masuk surga. Sehingga nanti kayak gitu. Olahraga nih. Nafsu itu banyak. Ada nafsu marah, gitu. Itu nafsu. Nafsu pengen makan, nafsu. Kan ada macam-macam nafsu. Ya kan? Marah, tenang, nafsu, mainah gitu. Marah, dan lain sebagainya. Ada nafsu. Tapi khusus nafsu yang jelek nggak ada. Dan juga sudah nggak ada hukum. Aturan agama itu sudah nggak ada di sana itu. Tiba-tiba nih, Mas Ragil, misalnya gitu ya. Mas Idam. Nggak boleh. Menurut agama nggak boleh. Maunya di surga. Iya kan? Dalil itu sudah nggak berlaku. Di surga itu. Sudah nggak ada hukum, sudah nggak ada kewajiban. Yang ada adalah menikmati. Nafsu ada, tapi nafsu jelek. Makan kan nafsu. Ya kan? Minum kan nafsu. Berbuat apapun, infonya nggak ada salah. Dan sudah nggak mesti mati lagi. Selamanya. Kalau di neraka berarti selamanya. Iya. Yang hidup di neraka. Nanti ada yang naik nggak? Ada sesuai amalnya. Amalnya nih banyak nih. Tapi begitu ketimbang banyakkan dosanya. Ya. Dibakar dulu. Disepuh. Digoreng dulu gitu ya. Udah bagus nih. Nanti bisa hidup lagi. Bisa. Kok bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah. Ya kan? Kalau di neraka nafsu yang baik itu nggak ada. Nafsu jelek semua ada. Kita mah pengen kayak pemain artis kan. Enakan di neraka. Kumpul artis-artisnya. Ada yang baca? Ya kan? Enakan di neraka kumpul ini. Emang begitu. Di neraka kan udah nggak kelihatan. Udah jadi apa? Bara api semua. Infonya. Tetes sepercik api neraka. Kalau diturunkan ke dunia ini hancur. Apalagi tubuh kita. Tetapi ingat orang yang berbuat baik sebesar biji zarah. Zarah itu sekecil apapun. Tahu ini enggak? Yang ada biji-biji kecilnya apa? Ya, diodin. Lebih kecil lagi. Wijen, mana lebih kecil. Itu aja tuh. Itu bakalan menjadi penghapus dosa-dosa. Itu akan diingat terus. Satu contoh misalnya. Sedikit pulang kuliah, pulang sekolah nih berbagi. Ada rezeki berbagi. Itu akan menjadi tabungan kita. Ingat kebaikan itu kebaikan maupun keburukan itu kan laksana itu. Hukum kekebalan energi. Masih ingat nggak? Pelajaran dulu kita di SMA. Hukum kekebalan energi.
Contoh. Kalau saya berbuat baik, misalnya saya berbuat baik sama Mas Idam. Bukan berarti saya mendapatkan balasan dari Idam. Ya, pasti Allah sudah menyerah. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat jelek sedikit pun, itu kan kayak itu. kita melempar bola ke tembok. Itu bisa diampuni nggak, Pak? Bisa. Bertobat. Satu cara, satu ikhtiar kita adalah itu pasti. Karena Allah itu Allah itu maha. Allah itu sangat sayang. Ini dari yang Muslim ya, maaf ya. Semenjak balik, perintah Tuhannya nggak pernah jalan. Dia nggak pernah. Tapi di hatinya itu ada kepercayaan. Lah, dijamin masuk surga. Loh kok bisa? Iya. Karena surga dan neraka itu diciptakan karena lafaz. La ilaha. Ada yang paham nggak itu? Surga dan neraka itu diciptakan karena lafaz. La ilaha. Loh kok bisa, Pak? Bisa. Karena kuncinya surga itu Miftahul Jannah. La ilaha. Kalau orang yang nggak mengucap itu, bagi yang lain gimana? Surga. Allah itu maha luas. Allah itu maha kaya. Nanti ada surganya masing-masing. Surga kita sendiri itu sepanjang kita jauh itu nggak ada batasan. Makanya hidup ini kan singkat. Hidup ini singkat. Paling lama 70-80 tahun. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya pada umurnya Tercapai cita-cita. Ada yang tanyakan, Mas? Ada yang tanyakan, Mas? Mbak? Sudah pusing, Pak? Sudah pusing, Pak? Apa pusing ya? Nah, ini nanti. Ya. Sebenarnya roh manusia ini kekal juga ya, Pak. Kan sifat Tuhan itu kekal, maksudnya selama-lamanya. Roh manusia berarti juga memiliki sifat itu. Setelah kehidupan nanti juga ada kehidupan selanjutnya yang akan selama. Berarti juga akan roh ya? Iya. Jasad enggak? Contoh. Kita mimpi nih. Mimpi digebukin orang. Sakit nggak? Sakit. Mimpi dalam mimpi digebukin orang. Sakit nggak? Sakit itu. Berarti ada kelainan. Ya kan? Nih, contohnya dicubit orang pasti samping Mas ini kan pasti ya gitu. Atau gini. Pas ini kayak ada yang tekik gitu. Pernah nggak? Ada apa namanya? Ini kayak dicekik orang gitu. Kayak dicekik orang gitu. Dia kan pernah ngalami. Kok dia teriak? Berarti kesakitan. Padahal jasadnya nggak apa-apa. Tidur di samping kita. Tidur di samping kita. Ada juga yang tidur. Ada juga yang tidur. Mimpi. Kayak orang jatuh. Oh, gitu. Ya kan? Itu kan bersakit itu. Itu bersakit itu. Itu ruhnya, jasadnya. Itu ruhnya, jasadnya. Di neraka. Dikubur. Ya kan? Yang disiksa itu apanya? Yang disiksa itu apanya? Jasadnya. Halo? Yang disiksa itu apanya? Yang disiksa itu apanya? Ruhnya. Jasadnya pasti sudah dimakan kayak apa? Cacing-cacing tanah. Tapi ruhnya disiksa itu.
disiksa itu. Terus yang masuk neraka surga nanti apanya? Ruhnya. Yang disiksa itu di neraka. Yang disiksa itu di neraka itu ruhnya. Nah kalau itu sudah diciptakan, sudah di misalnya jadi dulu nanti begini nih, jadi tahun nanti begini nih, tahun 2021 kuliah di sini udah ada. Nanti jodohnya ini, nanti jodohnya ini, jodohnya anak wakil presiden. Sudah ada catatannya. Sudah ada catatannya. Mau gimana pun kalau sudah belum waktunya, belum takdirnya, tidak takdirnya, nggak akan. Allah ala kulli syai'in. Karena semuanya itu sudah kodrat dan iradatnya dari Allah Subhanahu. Kita sudah diciptakan nih. Oh, kita zaman dulu nih. Sudah ditakdirkan nanti lahir dari rahim atau rahim ibu seperti ini. Tidak ada. Makanya kita nggak bisa nolak. Terlahir dari ibu siapa, dari keluarga siapa, dan kita hanya bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Oke, ada lagi? Sekali lagi buat minggu depan dilengkapi ya. Sempurnakan ya. Slide-nya dibagusin, kemudian masing-masing kita dikasih print satu. Udah dikit lah gitu ya. Prestasi gantian. Siapkan juga pertanyaan materi kan kami itu dalam minggu besok ini akan datang sudah disampaikan ke grup misalnya. Kalau ada grupnya. Ada grupnya kan? Sudah bikin belum? Bikin grup ya. Nanti ketika di grup itu sampaikan nanti pembahasannya ini. Biar dibaca dulu kemudian ketika mau tanya sudah ada. Nah, ketika udah ini kan ini lagi nyampein ketika dijelasin sudah siap dengan pertanyaan atau sudah siap dengan jawaban. Bawaannya santai, usah terlalu. Oke ya. Kira cukup hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Ya. Jaga kesehatan, jaga jarak, lupa makan siang. Bahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.